Masjid ini untuk seperti biasa kita luruskan dulu niat kita di dalam hati. Sengaja aku menuntut ilmu karena mencari ridha Allah. Kemudian kita niatkan juga sengaja aku i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah, dan sengaja aku menunggu sholat isya karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang menuntut ilmu itu semua dosanya dihapus oleh Allah. Amin. Allah angkat derajat kita di surganya, Allah luaskan rezeki kita seluas-luasnya berupa rezeki yang halal di dunia dan rezeki yang menyampaikan kita ke surganya. Dan mudah-mudahan rezeki itu Allah sertakan dengan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, ketetapan iman, sehingga ketika kita menutup mata dan keadaan kita ridha, Allah pun ridha, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita melanjutkan taklim kita kitab Syarah Hikam qala al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Al-hikmatul mufiyah tamamal mi'ah, hikmah yang menyempurnakan bagi bilangan 100, artinya hikmah yang 100. Karena perasaan 100 sudah berarti 100 kali pertemuan. Mudahan panjang umur, amin. Mudahan kau bertamat, amin. Mudahan ada rezekinya bertamat ke Mesir, amin. Di makam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kami dua Haji Taufik sudah sampai ke makam Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudahan rezeki bertambat sana ya Allah. Di sini sama aja itu, bila ada rezekinya tah. Musafahah ya, karena kita ijazah. Ulun ada ijazah dari guru ulun kada wani baca kitab bila ada ijazahnya. Makanya ulun baca hikam ini karena sudah tamat belajar dua almarhum Abuya Fahmi Zamzam, kemudian ada ijazahnya sampai kepada pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya Allah, mudahan kau mengamalkan, amin. Pokoknya bila sudah tersambung tuh ada kenabian masanya tuh, disambung akan Allah tuh. Pokoknya nuntut ilmu aja dulu. Kata beliau, al-arif la yazulu ittira'uhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Orang yang arif billah, ma'rifatullah, Allahumma ja'alna minhum, amin, itu tidak akan hilang ya keterdesakan dia terhadap hubungan kepada Allah. Ittirar itu emergency, mau kada mau mesti, kada kawa kada, mendesak luar biasa. Itu tidak akan hilang. Jadi berhajatnya orang yang makrifat itu kepada Allah itu bersengatan berhajat dan tidak akan hilang di hatinya, tidak akan hilang. Itu ittirar. Kemudian wala yakunu ma'a ghairillah qararuh. Tidak bakalan orang yang arif billah itu kepada selain Allah hatinya menetap demau. Pokoknya dia, hubungan dia dengan Allah itu hubungan yang mendesak, seperti mendesaknya kita dengan napas. Napas ini emergency. Coba aja pian merajuk dua bini pian misalnya, pokoknya aku lah manyalah bila ikan kada maijini aku kawin, aku ampi behina. Ada lah apa itulah sajo wati ya lah. Nah, orang bahinak itu ittirar. Makanya bila orang sesak napas mesti dibawa ke rumah sakit. Jantung adalah dibiarkan santai saja. Jadi seperti perlunya kita dengan napas, hubungan dengan Allah. Kayak apa kada mendesak, bila pisah dari Allah binasa kita. Pisah dari Allah binasa kita. Nah,
ini hubungan kada. Kalau dua manusia itu kada lalunya kisah di hati itu kada. Manusia ini mutagayyirun, berubah. Ya Allah. Kadang miskin, kadang sugih, kadang miskin. Yalah. Kadang ketawa, kadang sedih, kadang bungas, kadang ampih. Bila sudah 40, binian tuh paling bungas umur berapa? 50. Masih bungas. Disiratna sehari kalau maksudnya nih. Itu perawatannya mahal. Ya Allah. Disiratna sehari. Coba disipak ngawati. Maka ada modelnya. Ya Allah. Kebinian itu bila kada bermodal umur 30 ilmuhannya kayak 50. Perawatannya kada ada, orang perawatannya mahal. Manusia berubah. Kalau diharap. Ya Allah. Makanya lah sebelumnya adalah kita hikmah yang sebelumnya itu mata al-hasyaka anil khalqi. Di saat Allah telah membuat makhluk itu kalau dipercaya lagi dah berkhianat, ya Pak, ya menyakiti kita dan lain sebagainya, itu ciri Allah hendak mengasihi kita supaya nampak manusia ini kayak itu, dunia ini kayak supaya dua Allah aja. Nah itu bahasanya. Kalau kita buka hadis qudsi, ada hadis qudsi, hadisnya sahih. Jadi kan hadis qudsi ini firman Allah, tapi teksnya dari Nabi. Kalau teksnya dari Allah, maknanya dari Allah Quran. Bila teksnya dari Nabi, maknanya dari Allah, itu hadis qudsi. Nah, jadi jar Nabi ini Allah berfirman. Firman juga bunyinya. Kenapa kita berhajat dengan Allah? 4 dikisahkan Allah. 4 macam. Pertama apa? Ya bena Adam, oi anak cucu Adam, oi manusia aja Allah. Kulluka dollah, kullukum dollah. Kalian semua itu aslinya tersesat. Bahasa Banjarnya kada belampu, kada tahu Pak. Bila kada lampu kada ada, kawalah membedakan nang di hadapan. Kawal, dakwah kita. Iyalah, nang di hadapan ini mana bungas, mana kada kawal. Duit disusun orang di hadapan kita, disuruh memilih. Ada 100.000, ada 50. Ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000. Diacak, bakadap, kira-kira pian kawalah mencapai 100.000. Pajah lampu kawalah. Amun mamanya kawal. Tetap ada kawa kita. Iyalah ada kawa. Ada kawa kita membedakan. Makanya adalah orang sarwanan itu wadai supan. Tahu lah wadai supan? Wadai tersisa sabuting. Yalah supan ambil. Beting jalan sebuting kan? Karena supan itu kan kelihatan pas pajah. Nah itu tak. Tumpang tangan tak. Cuman ada kawan yang nakal, jadi hunjulnya batis. Nah, saya kong ambil lah langsung ikut harau gastong kawan soalnya. Inya bilang kadap nih dah kacau. Kacau. Illa man ihtadaituhu, kecuali orang yang aku kasih petunjuk jauh. Nang asalnya kada tahu jadi tahu, itu dapat hidayah. Nih pian hadir. Dan bujur manusia nih sejak lahir memang dollah. Makanya
Dollah itu kada maknanya sesat aja. Asalnya kada tahu tuh dollah. Makanya wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, kami temui engkau Muhammad. Rasulullah nih asalnya kada tahu jadi tahu. Jangan disambat, no Rasulullah disambat Allah sesat dahulu. Lain. Dol itu maknanya kada sesat saja, maknanya kada tahu. Itu disambat Allah nikmat pamulaan. Ikam bila kada aku aja Allah Ta'ala kada tahu apa. Ada nang lagu Babu Mulan tahu itu apa? Nah, waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil apa gitu. Apa? Oh sentil-sentil kukira kutil sekalinya timbil aja. Memang anak tuh kada tahu. Terus aku cuma kita tuh lagi halus kada tahu. Anak nang hanya bisa pati kawong tuh nah. Ada tahi ayam. Ya kalau nih tahi ayam lawan kelelapon. Kira-kira yang mana dikacaknya? Hah? Ada anak halus. Nah, kawan lagi suruh menjaga ading. Sekalinya dilepasnya adingnya permainannya. Adingnya batin kau hibak montong adingnya tuh tahi ayam. Itulah kekanakan don belum ada nih di bari Allah. Nih hadir di sini nah, kawan. Ya Allah, di bari hidayah oleh Allah. Sini ada orang gila yang hadir di dalam. Di dalam. Mbak yang kada masuk kah kada dalam. Nah, itu nikmat yang pertama dulu. Illa maneh tada itu. Itu dunia hanya kepada dunia. Belum lagi petunjuk Allah akhirat. Masya Allah kita dipilih. Dari segi dunia diberi Allah kalau kita pengetahuan, ya kan? Dan untung kita nih lagi halus di lingkungan yang diberi hidayah. Abah kita orang baik, mama kita orang baik. Alhamdulillah jadi orang baik. Amun lingkungannya kada baik kasihan. Yalah. Tapi amun Allah menghendaki biar lingkungan kada baik nang kayak siapa? Nabi Musa digaduh oleh Fir'aun jadi nabi. Digaduh Fir'aun jadi nabi. Ya kada? Hendak ditunjuk akan Allah. Aku ya Allah berhidayah. Jibril pina musti Jibril. Ya Allah, tuh kaum nang pian hancurkan tuh nah tuh ahli maksiat. Sisahi saikong, bayi saikong, ulun menggaduh supaya inya sujud kepada pian. Jadiakan inya murid ulun. Ya Allah silahkan. Jadi diselamatkan Jibril saikong diizini Allah, sisanya habis. Digaduh Jibril, dilajari Jibril. Ganalnya kafir Musa Samiri nang mengolah patung emas anak sapi disesatakannya Bani Israel itu gaduhan Jibril Musa Samiri itu. Makanya ini bisa menghidupkan patung tuh. Kenapa? Inya ambil bakas telapak kaki kuda Jibril, bukan Jibrilnya, kudanya ya diambilnya, kumpulakannya nintu dibubuinya ke patung hidup. Jibril itu luar biasa. Jadi Jibril berarti anan orang siapa? Siti Maryam. Ya Allah. Makanya bila ada yang betianan tuh jangan mengaku ditiup Jibril lah. Jibril kata sembarangan meniup orang pilihan juga. Nah itu buktinya. Artinya hidayah itu perlu kita nih. Kita nih amun kada diberi petunjuk oleh Allah, hidup gin kada kawa, hidup kada kawa. Kita nih paharatnya pada binatang. Ya Allah, paharatnya. Kayak aja pintarnya warik, tetap pintar pian, betul kan? Kada mau pintar warik. Tetap
hewan itu tunduk ke biaya, tetap tunduk ke manusia. Dan hebatnya tuh, manusia nih Allah kasih pengetahuan. Bayangkan, besi terbang besi, kau mangkut orang pulang, kenapa? Pesawat, ayo. Ini belum lagi hidayah ini nah. Akhirat, ya kan? Belum lagi. Kemudian ujar Allah lagi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Tiap-tiap kalian tuh aslinya lapar kecuali ku beri makan, ya Allah. Oleh karena itu, mintalah makan kepada aku, ya Allah Ta'ala. Niscaya aku beri makan. Ayo. Jangan minta makan ke lain. Aku, ya Allah Ta'ala. Nah, ini disinggung Allah nih. Ini kita alhamdulillah sampai ini makan. Makan ini terlihat sederhana, ya Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita syukuri, renungi, luar biasa. Nih bulan puasa nih, mudah-mudahan panjang umur, amin. Ya Allah, dirasakan lapar kayak apa. Orang ini bila lapar, lama awak. Bini itu napa mamayan kayak apa aja bila lapar naik. Jodoh guring, kelaparan guring. Nang pamamayan tuh nana guring, bulan puasa guringnya. Pas sudah tungtung berbuka, bamamaya pulangnya, energinya mencongol sudah. Bamamaya pulangnya, nah pemakanannya ini cocok. Coba panggula lain bervariasi sedikit ya. Bamamaya makan, tacut, mencegau, tahan timpas, jamin kada tahan lapar. Juga preman harap kayak apa aja lapari kan kanainya. Preman kanyangi jadi anak buah dia. Tacut tuh kanyangi jadi anak buah dia. Ada kisahnya. Ini kisahnya. Minta maaf, ini orang. Sidin ini bisnis tanah. Sukses bisnis tanah. Julun apa rahasianya ujar Sidin? Satai. Di mana kita hendak nongkar tanah, cari siapa tajutnya, datangi kawani, duiti. Sebelumnya kita hendak nongkar tanah di satu tempatnya, hendak dikapinakan, itu jangan bisa langsung tukar, cari siapa nang tajutnya di situ. Ini kisah bos tanah, kisah dulu. Ini siapa premannya sih? Duitnya ini, dijualnya rokok, kami dibawa nasi padang, bakawan pedang sanakan. Jadi hanya dia mempandir. Aku kan naksir aja 2 tanah di situ, ampun siapa? Itu ampun siapa? Tenang, ulun merusakan. Nungkar beres. Tanah itu dijagakannya. Aku berikan sih dia sebulan baru saya 200 ya, pokoknya entah apa. Jagakannya. Ada nama ke tanah di situ, ke tanah juga. Tapi caranya kata kayak Sidin tadi. Saminggu ada nama najaki dah. Ampun kau mau pakai parang. Ada ini siapa namanya? Ini rahasia lapar. Makhluk nih lemah bila dapatnya lapar. Kanyani jadi budaknya. Siapa memberi makan itu hakikatnya Allah. Semestinya jadi budakku, ya Allah, jangan budak makhluk. Ini lapar. Kami sebatang lapar, ya Allah Ta'ala. Mana hebatnya Allah tuh memberi makan nih berjenjang. Ya Allah. Pertama kali nang kita makan di dalam perut apa? Nutrisi. Nang baik masuk ke kita, nang kada baik jadi hampas. Tuh proses bayi dalam perut. Sudah lahir, gigi kada ada lagi, gigi kada ada. Cocok di susu makanannya. Menggigi berdahulu kasihan ibu-ibu. Ya Allah,
gigi, apalagi bejenggot, bisa sengot pulang. Ngeri benar. Sakit tahun galianannya. Nah, jadi nang kaya itu tuh Allah mengatakan kayak apa Allah memberi makan kita nih. Perlu kata kita ke Allah? Perlu. Makanya Abu Yazid Al-Bustami jadi wali gara-gara makan galajar. Kisahnya gara makan aja. Makan. Mbah makan titik punya mata. Ya Allah. Pian kada bahajat dulu. Kada bahajat pian dulu. Tapi baikannya pian. Orang kan bila baik itu pasti ada maunya. Ya kan? Pian kan baikan kada lemahnya ulun kalau dua makan hamba benar ulun hamba benar jadi wali makan aja. Ayo jangan remehkan. Makanya ulun lah rancak kenapa pesan bini ulun anak ulun jangan ada nasi batinggal. Tak singgung Allah Ta'ala lain abah tersinggung Allah. Bila ada pian ini apa nih kisah nih nasi nih ulun paling cerewet masalah itu. Ini Allah Ta'ala bari. Makanya Nabi makan, jadi Nabi makan. Ya kalau nanya Nabi habis dia mau pulang pakai banyak. Nah aja Nabi. Ada berapa? Dilihat mang kayak orang kelaparan benar. Orang makan tuh nang kayak di depan Allah perasaan. Moja Allah Ta'ala basuh benar doang pengku basuh benar. Makanya lah ulun bila acara sarwanan ulun termasuk nang kada senang bila nasi itu sudah dikawat. Bagus tuh nasi itu kan bakal paham lah. Nang ngalih itu terkadang bakal berdulu kan bila bokot berdulu jubung pulang saraba salah sudah makan kita ya Allah siapa nih anak menyisihkan sudah tercampur sambal kita paksakan tontong kalau pingat apa kirit di rumah luang lah boleh ya Allah Allah ada sungguh kan makanya bahan mana tuan rumah ini sisanya ini ulun bawa lah itu aja sudah di rumah barang makan gitu bukan apa ulun pernah makan di hadapan kawannya ini bawa paman inya makan ulun jadi setiap nang daging dia tuh daging nila tuh ulun ambil butuh pulang nasinya tuh ulun ngisi metehe kawan tadi dihampaknya ulun pol aja nih misalkan dia misalkan dia aja dalamnya apa rakus apa kita itu nah. Padahal kita masalah bukan rakus apanya. Ya Allah, Allah Ta'ala dari makan nih. Makanya jangan Nabi bila jatuh nama makanan atau nasi atau apa ya Allah ambil karena kada tahu di mana terletak keberkahan dari Allah. Ini. Baik. Kenapa lagi disambat Allah? Kullukum arin tiap-tiap kalian telanjang illa manik tasaituhu kecuali nangko pakaiani itu disinggung apa pakaian sering ulun singgung juga kita nih hebat kenapa berpakaian minta maaf presiden ya Allah kenapa terlihat gagah berbaju coba sidin bagi ranjang pengumuman ya Allah masalah gasnya berbaju ada bisa kada ini minta maaf ya, presiden lah minta lah dianggap orang presiden lah ini yang ceramah sini nak berbaju ada misalnya ya Allah ngasih bajuan kira-kira pian nang hadir sini nak bisa pian telepon nih bukan sambang nih bom ini ustadz nih mengajar hikam ketinggian sampai aja stres sidin
dibajui kan Allah Ta'ala. Artinya kita ini mulia bukan karena kita, tapi karena ditutupi Allah. Iya, dibajui Pak, dikopiahi. Ini baik sebatang, nyamannya dilihat. Ya Allah, biar melihat orang baik sebatang. Kenapa? Allah membaikakan. Ya. Kemudian yang terakhir ya Allah Ta'ala, kullukum, tiap-tiap kalian mudnibun, pendosa, hakikatnya pendosa. Illa man, kecuali orang yang ghafartuhu, nang aku ampuni. Ya benar Adam, istaghfiru li, minta ampunlah kepadaku ya Allah, aku ampuni. Kan artinya nikmat dan kehabisan di sahabat Allah miminan paiyanya. Berapa banyak dosa kita, banyaknya kesalahan kita, sabuting aja modal. Ya Allah ampuni ulun. Muridnya Zunnun Al-Misri, murid kesayangan Zunnun Al-Misri, orangnya cerdas. Guru, ulun kehilangan hati di sini, jantung hati ulun hilang. Cari aja Zunnun Al-Misri. Ada jantung, cuman asa ada hampa aja. Kuliling kampung, mencari yang hilang, jantungku hilang. Sekalinya melihat pemandangan, ada ibu-ibu lawan anaknya, mamanya lawan anak, jangan mamanya. Kalau kada masih dua kok, ikan tuh bila hendak masih di rumah nih, masih dua kok, dikeluarkan mamanya, keluarkan, ditutup mamanya, lawan. Jadi jangan anaknya masih halus. Mau ulun guring di mana mau guring di mana masuk makan ulun minta ampun dia nangis, dibukai mamanya, diregap mamanya, jangan lagi nak lah. Mama ampuni, mama sayang, berikan pasien, mama ampuni. Ini siapa nak hendak mengusirkan, yang penting kan baik nangai, nakai kami minta maaf do mama apakan, berikan baik nama sayang banget. Jadi dia murid Zunnun Al-Misri, sudah ketemu hatiku. Allah Ta'ala lebih dari itu. Betul kan? Ayo. Allah Ta'ala lebih dari itu. Amun mama aja dua anak nang kayak itu gimana? Mama nang jenis nang kayak maling kundang, nang motok, ya Allah, nang kayak mamanya Alqamah nang sakaratul maut kadang karena mamanya ada mama apakan, masih terbatas mama. Allah Ta'ala lebih dari itu. Lalu ujar murid Zunnun Al-Misri, aku sudah ketemu jantung hatiku. Allah Ta'ala. Ayo, pagi berdosa, sore ku hadang tobatnya. Sore kan ku tobat pulang, ku hadang subuh kan tobat, ku hadang sore. Apalagi ku anak Allah Ta'ala. Nah, sebagai penutup memang kisah dahulu juga. Ada kalau nang ujar Allah Ta'ala, sini kan Israel sini. Labbaik ya Allah. Ujar Allah Ta'ala, kisahkan dua malaikat lain. Pengalaman ikam selama mencabut nyawa, napa nang ikam merasa berkesan. Jadi ada ya Allah. Pertama, ulun pernah mencabut nyawa dalam keadaan menangis, sejadi-jadinya menangis ulun. Yang kedua, ulun mencabut nyawa dalam keadaan tertawa terbahak-bahak. Yang ketiga, ulun mencabut nyawa dalam keadaan ketakutan setakut-takutnya. Coba kisahkan. Sampai sudah. Untung aja. Yang pertama, aku ujar malaikat Israel. Nah, ulun ya Allah yang mencabut nyawa seorang ibu-ibu di tengah padang pasir ambah dirampok, berdarahan awakna kawakabur uang nabadianan, melahirkan anaknya tadi
cuman nyerpian cabut nyawa mamanya. Nah anaknya merasa nah anak menyusul, anaknya belum menyusul tapi nyerpian cabut mamanya, menangis ulun nyawa. Tapi pian nyawa ulun cabut mamanya, ulun tinggalkan bayi tadi kada tahu ulun bisa. Nangis bayi itu diingat mamanya jadi mayat sudah. Susu kada keluar, padang pasir dari 6 tahunnya. Nangis ulun ya Allah. Yang kedua ulun mencabut nyawa terbahak-bahak kapan? Uang sugih beulah sepatu limited edition. Terbatas 2 buting hijau sidin besi. Waktu sudah hendak dipasang sepatu tuh, wah inilah sepatu paling hebat sedunia. Wah, babaya hendak memasang di dalam catatan pian, cabut nyawanya sebelum merasai sepatu tuh. Babaya hendak memasang matinya, mutawakan nih. Memang kata saya, pina musti, pina sombong nih, bisi sepatu harap. Halinya mati belum terpasang sepatu, tertawa aku di malaikat di saya. Yang terakhir, ulun mencabut nyawa seseorang. Waktu ulun cabut nyawa, cahayanya itu menyakitkan saya. Kada kawa ulun mencabut, tulisan pian cabut tapi ulun kada kawa. Buka ulun. Ya Allah Ta'ala, nang ikam cabut terakhir itu siapa? Itulah bayi yang mamanya aku ambil. Siapa menggaduhinya? Aku. Aku yang sampai jadi ulama, jadi wali. Aku yang padang pasir. Artinya aku bila hendak kada perlu susu mamanya, kada aku yang ikam yang kalau mencabut. Nah ini mudahan kita merasakan kayak itulah. Ya kalau ikhtiar kita kepada Allah. Nah ini saja lu banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Bila dalam penyampaian ada salah kata dosa ucap. Al-Fatihah. A'udzubillah.